Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali lagi beribadah pada malam hari ini. Mari sebelum kita naikkan pujian sukacita, saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Maha besar Engkau Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami boleh kembali untuk beribadah, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Tidak ada nama lain selain nama-Mu Yesus yang kami tinggikan, yang kami agungkan sepanjang ibadah malam hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kiranya hadirat-Mu Tuhan Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami tabiskan ibadah kami pada malam hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari beri sorak-sorak panjang bagi Allah kita. Haleluya. Lebih dari pemenang. Haleluya. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Yes. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kesadarannya. Yes. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita
katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sorak-sorak panjang bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sukacita luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Dia Bapa yang begitu mengasihi setiap saya dan saudara. Engkau segalanya Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Amin. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, amin. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Amin. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya
Kaulah segalanya Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang. Haleluya. Selama hidup, katakan mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kali lagi katakan, Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segala, Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Dalam hidupku, kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Katakan, Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang. Haleluya. Selama hidupku, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Katakan, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari kita sembah Dia. Naikkan ucapan syukur-Mu yang terbaik malam hari ini. Kami bawa korban syukur kami Tuhan, dalam pelataran-Mu yang kudus Tuhan. Engkau Bapa yang begitu mengasihi setiap kami. Engkau segalanya Tuhan. Engkau segalanya Bapa. Engkau segalanya Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Sepanjang hari lepas hari, kami boleh melewati Tuhan. Bersama-Mu, bersama-Mu Tuhan kami aman. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Engkau yang berdaulat Tuhan. Engkau pemilik kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Kiralabayas, kiralabalabalabalabalabalabala. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Engkau menjamah setiap kami malam hari ini Tuhan.
Hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Engkau nyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadiratmu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Kami merasakan hadiratmu Tuhan. Kami merasakan hadiratmu saat hari ini Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, Engkau bebas beracara, Engkau bebas bergerak, Engkau bebas bekerja saat ini. Haleluya, haleluya, mengalir, mengalir, mengalir Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami membuka hati kami. Kami siap terima jamahan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, Raja kami yang hidup, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami menikmati hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kami begitu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan boleh terus melekat dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berpuja-pujilah Engkau Yesus, Raja kami yang hidup. Sebab Engkau Allah kami yang besar. Engkau Allah kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam haleluya. Kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar, yes, Allahku, selamanya besar. Ajaib Yesusku, katakan layak disembah Engkau Tuhan. Layak disembah, yes, Dia Raja segala raja. Hatiku menyanyi
Raja segala raja. Haleluya. Hatiku bernyanyi, Dia besar. Katakan besar, besar Allahku. Besar, yes, Allahku. Nyanyikan besar. Haleluya. Allahku selamanya besar. Ajaib Yesusku, besar-besar Allahku. Besar Allahku, amin. Nyanyikan besar, nyanyikan besar. Haleluya. Ajaib Yesusku, singing how great is our God. How great. Mari saudara Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Haleluya. Sing with me how great is our God. And now we see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. And now we see how great is our God. Now we see how great, and now we see how great is our God. And now we see how great, and now we see how great is our God. Haleluya. Beri suara-suara panjang bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah naikkan pujian penyembahan kami. Dan kami percaya setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh duduk diam seperti Maria mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar, atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat memberi.
Dia Allah yang layak dikagumi. Dia Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Dia Allah yang melihat apa yang terjadi di dalam muka bumi ini. Sebabnya renungan kita pada saat ini, El Roi, the Lord who sees us, the Lord who sees me. Allah yang melihat kita, El Roi. Saya akan membacakan dari bagian kitab Kejadian pasal 16. Ayat yang pertama dikatakan begini. Adapun Sarai, istri Abram, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Kemungkinan hamba ini, budak ini dibawa pada waktu di kitab Kejadian sebelumnya dikatakan mereka pergi ke Mesir. Dan pada waktu itu Abraham berkata kepada Hagar, karena begitu cantiknya, Sarai maksud saya, karena begitu cantiknya, dia bilang nanti kalau kamu ditanya orang bilang saja familiku. Dan betul Fir'aun tertarik dengan Sarai karena begitu cantiknya sehingga Fir'aun mengingini. Dan kita bisa melihat bahwa kalau Allah tidak menjaga Sarai, walaupun Abraham ini mengatakan ini familinya, tetapi kalau Allah tidak menjaga janjinya, kalau saja Sarai diapa-apain oleh Fir'aun maka akan terjadi apa-apa. Dan kita bisa memikirkan apa yang akan terjadi. Tetapi Allah itu sanggup menjaga janjinya. Dan pada waktu Sarai ini mau dihampiri oleh Fir'aun, Allah mendatangkan tulah. Sehingga Fir'aun ini berkata kepada Abraham, apa yang kamu lakukan kepadaku? Dan singkat kata saja akhirnya Sarai dikembalikan, kemungkinan besar diberikan juga berbagai macam barang-barang pemberian. Dan mungkin juga Hagar, karena kebangsaan Hagar ini adalah orang Mesir. Ini yang dikatakan oleh Alkitab. Hagar orang Mesir. Dan kemudian ayat kedua, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, ada artinya usianya 85 tahun. Lalu memberikannya kepada Abram, suaminya untuk menjadi istrinya. Bagian ini kita melihat ya Abram mau-mau saja ya, namanya orang laki diizinkan oleh istrinya, diberi seorang yang pastilah lebih muda, Hagar ini. Dan kemudian dikatakan ayat 4, Abram menghampiri Hagar. Lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Agak lucu di bagian ini. Sarai yang memberikan Hagar kepada Abram. Tetapi ketika terjadi masalah, Sarai mempersalahkan Abram. Bagian ini lumayan cukup lucu karena ini sebagian seringkali terjadi dalam rumah tangga. Ketika yang menjadi pemberi usul adalah sang istri, ketika dilakukan oleh suami dan terjadi masalah, biasanya suami yang dipersalahkan. Di bagian ini dikatakan, ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke dalam pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Bapak Ibu, kalau kita melihat Hagar ini dari seorang budak yang dipercaya, ini trusted slave ya. Budak yang dipercaya, tidak mungkin Sarai memberikan seorang budak yang tidak dipercaya kepada suaminya sendiri. Ini pastilah budak favoritnya Sarai. Dari budak yang favorit menjadi rejected slave. Jadi budak yang ditolak, jadi budak yang dibenci. Itulah Hagar. Dari bagian ini kita melihat pada waktu Hagar ditindas, lalu dia melarikan diri. Alkitab mengatakan ayat 7, lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Bagian ini untuk pertama kalinya di Alkitab ditunjukkan malaikat Tuhan. Kalau hurufnya M besar, T besar berarti teofani. Kristus sendiri menyatakan diri dalam bentuk malaikat Tuhan. Kalau hurufnya M kecil berarti memang itu angel, malaikat. Tapi kalau secara teologi
M besar, T besar, malaikatnya huruf besar, itu teofani. Di dalam bagian inilah untuk pertama kalinya Allah menampakkan diri kepada seorang perempuan, yaitu Hagar. Perempuan yang ditindas, perempuan yang mengalami satu tekanan, dan pada waktu melarikan diri, Alkitab mengatakan Hagar ini melarikan diri menuju arah ke Sur, artinya menuju arah balik ke Mesir. Jadi dari arah di mana mereka tinggal, kemudian karena ditindas, Hagar perjalanannya mau balik ke Mesir. Dan dikatakan demikian, katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Salom 4 ayat 13, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Dari bagian ini kita belajar dua hal. Dua hal yang kita mau pelajari Bapak Ibu dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama tentang El Roi, the Lord who sees us, the Lord who sees me, Allah yang melihat kita. El Roi juga seringkali juga hampir sama dengan El Rohai atau Allah Gembalaku. Tulisannya El Rohi, membacanya El Rohai, Allah Gembalaku. Allah yang memandang tidak dengan mata yang bengis, tapi Allah memandang dengan mata kasih, sekaligus juga dia Allah Gembala kita, Allah yang mengarahkan. Yang pertama bicara tentang El Roi, Allah yang memperhatikan. Allah memperhatikan semua kepahitan yang dialami oleh Hagar. Demikian juga Allah itu memperhatikan kita semua. Apakah Allah membiarkan kita? Tidak. Dia El Roi, Allah yang melihat kita, Allah yang memperhatikan kita. Mungkin saat ini engkau berada dalam kondisi mengalami kondisi dikecewakan, bitterness, mengalami kepahitan, kondisi seperti yang kau diperlakukan tidak adil. Apakah Allah tidak melihat El Roi? Dia Allah melihat kita, Allah juga melihat frustasi kita. Kalau pada saat ini kau mendengarkan, melihat renungan ini, kau dalam satu situasi frustasi, sepertinya Allah tidak memperhatikanmu. Sepertinya Allah meninggalkanmu. Sebenarnya adalah dia El Roi. Allah memperhatikan. Allah sangat memperhatikan kondisi kita. Dia juga Allah memperhatikan ketakutan kita. Mungkin kita takut dengan masa depan kita. Hagar ditindas dari seorang budak yang sangat disayangi, budak yang dipercaya menjadi budak yang ditolak, menjadi budak yang dibenci, dari favorit menjadi rejected. Bagi seseorang yang dulunya sangat disayangi, ada orang-orang dalam dulunya sangat disayangi, diperlukan, tiba-tiba seperti pepatah, habis manis sepah dibuang. Apakah Allah tidak melihat El Roi? Allah melihat, Allah memperhatikan. Di bagian ini kita belajar bagaimana Allah memperhatikan kondisi daripada Hagar. Tapi kemudian yang kedua, kita ngelihat di ayat yang ke-9. Lalu malaikat Tuhan itu katanya, Hagar, hamba Sarai, ada dua pertanyaan. Saya senang sekali ketika membaca firman Tuhan, seringkali Allah melontarkan pertanyaan. Pertanyaan itu bukan karena Allah tidak tahu. Sebenarnya pertanyaan itu untuk kita sendiri tahu di mana posisi kita, bagaimana kondisi kita. Dan pertanyaan Allah itu seringkali mengarahkan ulang, redirection, memberikan arah kembali. Dan pertanyaannya ini menarik sekali. Dikatakan begini ayat 8, katanya Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu? Where have you came from? Dari mana kamu datang? Ini seolah-olah Tuhan tuh mengingatkan begini. Pertanyaannya hampir mirip-mirip begini. Hagar, dari mana kamu telah dibawa? Dari mana? Kamu telah dibawa dari Mesir. Jangan balik lagi ke Mesir. Karena perjalanannya Hagar adalah menuju perjalanan Sur. Itu menuju ke arah Mesir. Allah bertanya kepada Hagar. Hagar, dari manakah kamu? Apakah Allah tidak tahu? Iya Maha tahu. El Roi, Allah melihat. Dia Maha tahu. Untuk tujuan apa dia bertanya? Hagar, dari manakah kamu? Where have you come from? Kamu dari mana? Dalam bahasa sederhananya, kamu telah dibawa dari mana? Ini mengingatkan kita semua. Mungkin saat ini
Di antara Bapak Ibu ada yang mengalami kondisi kecewa dan ingin kembali lagi ke dalam dunia kita yang lama. Kita berkata, mending aku yang dulu. Dulu aku lebih enak, aku dekat Tuhan mengalami banyak tekanan. Aku dekat Tuhan semakin aku banyak ujian. Mending aku yang dulu. Pada saat ini Tuhan mau mengingatkan. Engkau telah dibawa keluar dari kegelapan menuju terang Allah yang ajaib. Seperti kata 1 Petrus 2:9. Tuhan sudah menebus kita dari kegelapan, dari kesia-siaan. Jangan balik lagi ke situ. Jangan. Walaupun betapa kecewanya engkau. Mungkin saat ini engkau sedang kecewa. Dikecewakan oleh orang yang kau hormati. Dikecewakan oleh orang yang engkau respect. Engkau yang anggap engkau percayai. Mungkin itu pemimpin rohanimu. Mungkin orang selama ini kau agung-agungkan. Engkau mengalami kondisi itu. Jangan kembali ke kehidupanmu yang lama. Tuhan berkata kepada Hagar, dari mana kamu telah dibawa? Jangan balik ke situ. Intinya begitu. Seperti 1 Petrus 2:9. Allah telah membawa kita dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Apapun kondisi kita, El Roi, Allah melihat kita. Namun yang kedua, Dia ingin bertanya kepada setiap kita. Dari mana engkau telah aku bawa? Kita semua telah dibawa dari kehidupan yang sia-sia. Jangan balik kepada kehidupan yang sia-sia. Tuhan sudah menebus kita dari kehidupan yang fana. Dan jangan kembali lagi kepada kehidupan yang fana itu. Apapun yang kita hadapi. Mari kita belajar untuk Tuhan, engkau El Roi, engkau memperhatikan aku. Dan pertanyaan kedua dikatakan begini. Kemanakah pergimu? Where are you going? Kemana pergimu? Allah tahu Hagar mau kemana. Dia juga tahu kemana arah kita. Tetapi pertanyaan ini bagus untuk diri kita semua. Where are you going? Bicara tentang vision. Apakah hari-hari ini kita hanya terfokus kepada pergumulan kita. Sehingga kita tidak bisa lagi lihat vision. Kita tidak bisa melihat lagi tujuan Tuhan. Dikatakan di kitab Amsal. Di mana tidak ada vision, di mana tidak ada wahyu. Dalam bahasa Indonesia dikatakan menjadi liarlah rakyat. Dalam bahasa Inggrisnya, without vision, people perish. Tanpa visi, orang-orang itu binasa. Binasa dalam arti bukan mati secara fisik, tidak. Tetapi menjadi orang yang no direction, tidak ada arah. Yang penting aku melangkah, yang penting aku jalan, tapi mau kemana? Tidak tahu. Dia kehilangan arah. Orang yang hidup di dalam tekanan, frustasi, dan mengizinkan frustasi menguasai dirinya, dia kehilangan arah. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Hagar, where are you going? Mau kemana kamu? Pertanyaan yang sama, Tuhan mau bertanya pada diri kita semua, where are you going? Ketika tidak ada vision, tidak ada harapan. Ketika tidak ada harapan, tidak ada tujuan. Saya ulangi, ketika tidak ada vision, tidak ada harapan. Ketika tidak ada harapan, tidak ada tujuan. Dan Allah itu Allah yang luar biasa. Dia mengembalikan kembali harapannya Hagar yang frustasi ini. Dan Allah yang sama, El Roi, bukan hanya El Roi, dia El Rohai, Allah gembalaku. Dia bukan hanya melihat kita, tetapi Allah gembala kita yang akan menuntun kita. Dia memberikan harapan kembali kepada Hagar yang tertindas. Dan Allah El Roi, El Rohai, Allah gembala kita. Dia juga akan memberikan harapan yang sama pada setiap kehidupan kita. Dikatakan di bagian ini, pada waktu Hagar kehilangan harapan, dia mengatakan janjinya dikatakan begini. Aku akan membuat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Dari seorang budak yang tertindas, dari seorang budak yang kehilangan harapan, Allah memberikan harapan kembali. Allah berkata, keturunanmu juga akan menjadi banyak dan tidak terhitung lagi banyaknya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Pada saat ini mari kita belajar untuk datang kepada Tuhan. Datang menyembah kepadanya. Yang pertama, apapun kondisi kita, situasi kita, Tuhan tidak meninggalkan. Mungkin kau tertekan, mungkin kau frustasi, kau penuh dengan ketakutan. Kau juga tidak tahu bagaimana ke depan nanti. El Roi. Allah yang melihat kita, Allah memperhatikan, bahkan Allah pun memperhatikan Hagar, seorang budak yang walaupun budak ini walau dari budak yang sangat disayangi menjadi budak yang dikecewakan, tapi Allah tetap Allah yang memperhatikan. Apalagi Bapak Ibu dengan saya, dia El Roi, Allah yang memperhatikan, dia juga Allah
Gembala kita, El Rohai, Allah gembala kita. Allah yang ingin bertanya kembali kepada setiap kita. Dari mana engkau telah aku bawa engkau? Dari mana Tuhan sudah membawa kita? Jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Jangan kembali kepada kesia-siaan. Jangan kembali kepada kefanaan. Dan Tuhan bertanya, where are you going? Kemana engkau pergi? Dia Allah yang memberikan harapan. Allah ingin setiap kita mendapatkan kembali vision dari Tuhan. Kalau saat hari-hari ini kita kehilangan harapan, kita kehilangan vision, kita kehilangan purpose dari kehidupan ini. Ayo kita datang pada Tuhan, mendatangi Allah kembali. Allah yang sanggup membangkitkan harapan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau El Roi, Allah yang memperhatikan kami. Engkau tidak membiarkan kami di dalam ketakutan kami. Engkau tidak membiarkan kami dalam kekecewaan kami. Engkau tidak membiarkan kami dalam kondisi kami. Engkau adalah El Roi, Allah yang melihat kami dalam kondisi yang terjepit. Kalau ada di tengah-tengah kami saat ini, sepertinya tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Tetapi biar pada saat ini mendengarkan kesaksian, mendengarkan renungan ini, melihat renungan ini, dikuatkan kembali bahwa Engkau adalah El Roi, Allah yang melihat setiap kami. Engkau tidak pernah membiarkan kehidupan setiap kami. Engkau juga adalah El Rohai, Allah gembala kami. Engkau menuntun kami. Tuhan, saat ini apapun yang sedang kami hadapi, kami tidak ingin kembali ke kehidupan yang lama, kefanaan, kepada dunia yang sia-sia. Kami mau kembali datang menghadap kepadamu, mengarahkan mata kami tertuju kepadamu saat ini Tuhan. Sebagaimana Engkau memberikan harapan kembali kepada Hagar, Engkau juga memberikan harapan kembali kepada kami. Pada saat ini biar pertanyaan ini kembali terngiang di telinga kami. Where are you going? Kemana tujuanmu? Kemana arahmu? Biar saat ini Tuhan, Kau memberikan kembali visi, Kau memberikan kami kembali arah, memberikan purpose of life bagi setiap kami. Sehingga hidup kami kembali digairahkan oleh Roh Kudus. Berdoa pada saat ini dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus membangkitkan semangat kami kembali. Membuat mata hati kami kembali terang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami, mata hati kami yang ditutup oleh kabut kekecewaan, ditutup oleh kabut kepahitan, ditutup oleh kabut penderitaan. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Allah membuat mata hati kami terang kembali. Sehingga kami bisa melihat pengharapan di dalam Engkau. Betapa besarnya Tuhan, betapa mulianya panggilan di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih. Bangkitkan kembali harapan kami. Terpuji namamu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk hari ini. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Saya percaya saudara semua diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Ayo kita terus semangat hidup di dalam melakukan firman Tuhan. Hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Maka hidup kita pasti luar biasa. Tantangan, masalah memang ada dan selalu ada. Tapi kita punya Tuhan. Yesus Allah yang Maha Kuasa yang menyertai kita. Dan pasti yang memberikan kita kekuatan dan jalan keluar untuk setiap persoalan kita. Mujizat masih ada. Sampai detik ini tersedia bagi saya dan saudara. Terus beriman teguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kami mau Tuhan sebagai pelaku firman Tuhan. Hidup kami pasti berbeda dengan orang-orang dunia. Hidup kami pasti berbeda dengan orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Yang tidak beribadah kepada Tuhan. Hidup kami selalu di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami juga percaya semua jemaat-Mu, jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat yang disayang Tuhan, jemaat GBI Family Blessing, jemaat yang diberkati dan menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia, kami terus percaya Engkau mengasihi Indonesia, ampunilah dosa bangsa kami. Tuhan, Engkau yang berkenan melawat Indonesia, sehingga boleh terjadi kebenaran rohani besar, lawatan Allah terjadi di desa, di kota-kota, hujan pertobatan dan keselamatan terjadi. Sehingga sampai pada akhirnya Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, berkati pemerintahan kami.
Berkati Bapak Presiden kami, wali kota kami, gubernur kami, dan semua aparat daripada pemerintah ini Tuhan, tolong supaya mereka berhasil dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan keadilan, dengan kejujuran. Terima kasih Tuhan untuk kota Surabaya. Surabaya aman, damai, dan sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan mengasihi saudara.